Oke, semua sudah ready? Satu, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome back to YouTube channel aku lagi. Oke, hari ini kita bakalan sholat id di masjid, sholat id Idul Adha. Oh iya, sebelumnya aku ucapin selamat hari raya Idul Adha untuk kalian semuanya, untuk teman-teman yang lainnya juga ya. Oke, ini kita udah ready mau sholat. Bentar lagi jam 7 sih, tapi jam 7 tuh kita baru siap-siap, minimal itu jam setengah 8 lah lambat. Oke, kali ini kita siap-siap dulu, jangan kemana-mana, stay tune here. Kemudian penerangan sholat insyaallah disampaikan Bapak Amirul Khan. Kemudian sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang insyaallah ya Rabbi alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah salat Idul Adha yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengikuti penerangan sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah atau tanggal 17 Juli tahun 2024 Masehi. Usalli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi. Usalli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yaitu jangan dihitung dan baca doa iftitah hingga akhirnya. Bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiyah dan seterusnya. Maka takbir lagi Allahu Akbar. Itulah yang bermula dihitung. Dan baca tasbihnya Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali takbir pada rakaat yang pertama, 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, selain daripada takbir intikar atau takbir yang pertama. Tasbihnya pada rakaat yang pertama 6 kali, dan tasbihnya pada rakaat yang kedua 4 kali. Karena diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah yaumil Idul Adha rahimakumullah.
الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sini. Ya, masih lama berbicara. Sini. Sana enggak? Panas. Di sini enggak? Hai. Ustaz sampaiin atau hampir orang kering kira-kira kalau Pak Ustadznya ngambil ini yang panjang. Akhirnya selesai salat. Langsung bersihkan. Lagi matahari naik, bocil udah pada hilang semua. Tadi kenapa bisa sholat? Karena udah sholat, bocil udah pada hilang.
keluarga, sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha, yang sehari sebelumnya ada sebuah peristiwa besar yang mengharukan terjadi. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di padang Arafah untuk menaikkan rukun ibadah tersebut adalah salat Id, kurban bagi para haji. Selain mengukur ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nilai tersebut adalah pasrah diri dan tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna begini, menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 129, "Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin." Pada kesempatan ini, mari kita bersatu nilai-nilai kepasrahan diri, ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiga ibadah yang identik dengan Hari Raya Idul Adha. Yang pertama, salat Id, ibadah sunnah berakal ini. Merasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada mengikut Idul Adha. Jemaah, keluarga yang tua, keluarga, anak-anak, berkumpul-kumpul di masjid dan terdapat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasuk komitmen kepasrahan diri, sudah menegaskan bahwa salat yang kita lakukan semuanya hanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nilai-nilai kepasrahan ini harus kita teruskan di luar salat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan harus tetap diikuti dan diikuti. Bukan hanya pasrah itu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah, maka itu Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wa ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibadah yang kedua ialah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak, bahwa kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada kalian. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian untuk Tuhan kalian, wanhar dan berkurbanlah. Pada tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya atau yang lebih dikenal dengan hari tersebut, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepastian dan pengorbanan di hadapan Sang Pencipta. Selain wujud syukur, berkurban suci merupakan konsekuensi kepada kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan meskipun harus mengorbankan. Akhirnya, jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan, bahkan ada ulama yang menyebutkan berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sa'atan falyuwahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak tahu berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami.
hanyalah sia-sia belaka jika tidak dibarengi dengan berpurka dari meraih kesadaran sosial semoga kita mampu meraih keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih setiap amal ibadah yang kita berikan. Barangkali ini pula mengapa dengan diberikan dan tidak hanya ibadah mahdoh, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh, tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga harus memiliki horizontal yang harmonis dengan sesama atau hablum minannas. Lahirnya politik sosial dan kriminalitas disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial tadi, sehingga berbagai kali kurban kepada orang-orang fakir sejatinya senada dengan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Fakulu minha wa ta'imu la'isal fakir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara yang fakir. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Terlebih yang diterima Allah dari kurban seorang hamba bukan dari agamanya, melainkan nilai ketakwaan dan keikhlasan niatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging unta, daging sapi, daging kambing dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah nilai ketakwaan dari kamu yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Tetapi bukan daging adalah hewan itu sendiri yang sampai kepada Allah, tetapi ia tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya sampai setiap helai hewan yang diberkatkan tidak mungkin dari perhitungan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang apa yang didapat dari orang yang berkorban itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Di kulli sya'ratin hasanah," pada setiap helai burungnya terdapat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya ibadah yang ketiga ialah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima. Jika kita diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika saat menjalankan ibadah haji kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri, dan setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita pasrahkan itu untuk mengeluarkan harta dan kamarnya waktu tubuh ini, Allah mengawali perintahan dengan kata-kata untuk Allah. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari tentang kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak akan berbuat sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah. Habis sudah waktunya. Enggak, lupa di sana. Selanjutnya
Keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh saudara musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhannya. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Di saat yang sama, umat Islam di tanah air dan tidak sedang menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah. Keutamaannya pun luar biasa. 1 hari berpuasa, maka dosa-dosa kita setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang akan terampuni. Inilah yang disebut dengan puasa Arafah, bagaimana Rasulullah SAW bersabdanya. Di sisi lain, ibadah haji adalah upaya mujahadah atau menerangkan sunnah dengan kuat untuk menjalankan perintah Allah, memperoleh keridhaannya sehingga dapat berjumpa dengannya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga bisa dikatakan sebagai simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya siapapun yang menunaikan ibadah haji pasti melihatkan diri sebagaimana karena Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari keterima dan menentukan atribut kesopanan diri. Saat itulah jemaah harus semangat menjadikan orientasinya kepada Allah, segala kemenangan Al-Quran yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, menurutku dan hatiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hari ini surat al-Asr Idul Adha rahimahullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan manfaat dan motivasi kepada kita semua sehingga tahun-tahun selanjutnya kita bisa berkurban dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji, untuk mengulang Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Oleh sebab itu setiap doa kita bermunajat dari kata 1 sampai 11 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak membaca doa, Allahumma rzuqna ziyarat al-haramain Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Ya Allah, berikan kami rezeki, berikan kami keluarga harta supaya kami bisa berziarah mendatangi Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتبدل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعين على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والزينة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم
أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتلاحما ودينا فيه بقية وألفة وهداء ومحبة وعظ علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات اللهم اجعل مودتنا شيمتنا وبذل خير الناس لنا اللهم أعد السعادة على وطننا واجعل رحمتك في بيوتنا واحفظنا بأهلنا وأرحامنا واكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Pasti dia tidur. Kita pulang. Sini makan sini. Mana ya piringmu, Momo? Kayaknya piringmu di atas deh, Momo. Oh, iya, Mo. Mo, piringmu di atas, Mo. Diikat tangan sapi, leher sapi patah. Ya, sayangnya, sayang. Ini sapinya. Pak Imam. Ini sapinya kita potong. Foto kita semuanya betul. Biar foto. Pekerja-pekerjanya. Begini mau. Kenapa mau Aku tengah aja, boleh tengah. Hai sapi. Itu sapinya ada dua, nah. Ada dua. Iya. Sapinya dimasukin di situ. Tuh Alipa. Alipa. Ini ternyata udah sapi yang kedua. Yang pertama sana lagi dikulitin. Diseret. Selanjutnya bersiap-siap sapi yang ketiga dari kelompok 3. Kemudian Cuci dulu tugas darahnya. apa yang kita korbankan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
kemudian Bapak Tempat pemotongannya tuh masukin di situ. bin Anas atau bin Nasir, kemudian Bapak Baharudin, Adek, Pak, ini sapi kita Pak, silakan dilihat. Iya. Bismillah, disaksikan jalannya keluar Pak. Bapak Rudi bin Haruna dan keluarga, kemudian Bapak Muhammad Aryadi Garuda bin Haji Abdul Asep, kemudian Ibu Asriani Indah Yuliani binti Haji Abdul Asep, dan alumni beliau Bapak Haji Muhammad Ramsi bin Daeng Marala sekeluarga. Sapi yang ketiga ini langsung disembelih oleh Bapak Haji Muhammad Ramsi bin Daeng Marala sekeluarga. Kebetulan sapi ini juga dia yang berkurban dan dia juga langsung disembelih. Adek lagi, nah Bapak itu yang Diikat dulu. ya sudah betul deh. Sana lagi narik. Allah, Allah, Allah. Baru kita bilang sudah betul deh ini lucu. Kerja bagus. Bagus. Ya loncat keluar. Masuk lagi ulangin. Ayo, aku sudah. Diajak masuk dia ya. Udah masuk cepet-cepet ah. Sapinya tadi loncat ya Wah ya. Sapinya ngambek Wah, nggak mau masuk dia dalam kandang. Sekali lagi kami sampaikan dari Mukarrab Bapak Basri Nasab bin Anas, Bapak Gani Abdul Rifai, Sapi ketiga sudah. Bapak Baharudin bin Haji Sakar sekeluarga, Bapak Rudi bin Haruna dan keluarga, Bapak Muhammad Aryadi Garuda bin Haji Abdul Asep, Siannya diikat di situ nah. Nanti pada saat pemotongan bakalan kita sensor ya guys, kita kasih sensoran biar enggak kita kasih sensoran ya guys biar enggak di hack dengan YouTube. kami sampaikan kepada kami Sapunya udah siap untuk dipotong guys. Nah, Baharudin, Bapak Gani, udah ditarik guys ke lubang darahnya. Silakan yang ingin menyaksikan langsung dan korbannya disembelih. Kebetulan ini lokasinya di samping rumah warga ya guys, rumah Pak Mantri. Tuh dia tuh rumahnya Pak Mantri tuh, yang di terasnya itu sana panitia kurban. Ini Pak Imam Masjid Jami Nurul Huda. Oke, kita balik lagi ke Tempat kurban. siap. Nah ini mana Rana? Mana Rana? Oh di sana dia. Nggak ada Tante Rana. Cewek-cewek lagi. Cewek cantik lagi body. Itu yang baju putih di belakang yang pakai sorban itu yang punya sapi guys. Punya Bapak Umah. Sapinya Bapak Umah. Nah tuh dipotong tuh. Tuh dipotong. Nah, kata Wawa sapinya muter-muter aja. Oke.
Nanti kita sensor ya guys. Pada saat pemotongannya ini. No. Masih diikat dulu guys. Oh, diseret. Tuh lubangnya sana di ujung guys. Cari-cari tuh mau dipotong sudah sapinya Bang. Tuh tarik kan sapinya kan. Tarik sapinya kan. Bau sapinya. Mau berak doang. Bawa berak sapi. Bibi haus. Video terus. Oh, dikunci sudah dia wah. Dikunci sudah dia. Gak bisa lompat lagi. Ini sapinya Pak Joni dan Pak Baharudin, Bapak Muhammad Taryadi Garuda, Bapak Rudi, Bapak Asri Indah Yulianti, dan Bapak Haji Muhammad Ramsi Bindaing Marala. Siap-siap untuk dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bibi nggak bawa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemana dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Yang keempat, Sapi keempat guys mau dipotong lagi. Yang sudah kugigit.
Apa tuh? Pokoknya satu hari kok harus jadi dia. Kecuali dia tidur baru tukar. Wah, kena muka enak itu. Bukan enak. Oke geng, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tapi nanti masih ada kelanjutannya lagi karena kita belum ke tempat keluarga-keluarga. Maaf ya, tadi habis sholat jadi makanya udah berantakan banget ini muka. Nanti part 2 nya kita tuh bakalan pergi berkunjung ke rumah keluarga. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton di part 2 nya jangan kemana-mana, tetap di channel aku ya. Oke, untuk kalian yang baru nonton video ini, aku ucapin selamat datang di YouTube channel aku. Dan untuk kalian yang udah jangan lupa subscribe yang paling utama, jangan lupa subscribe, like, komen-komen dan juga share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku. Dan juga kalian yang udah subscribe, ucapin banyak terima kasih. Yang udah juga sering komen-komen di YouTube aku, di video aku, terima kasih banyak. Untuk kalian-kalian yang mau nonton kelanjutannya jangan kemana-mana ya. Oke, terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.